Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua pada pagi hari ini? Saya harap kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini, pertama-tamanya seperti biasa selalu kita panjatkan puji dan syukur kita hadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat jalan kebenaran yang telah ditunjuki oleh setiap para nabi dan para rasul Allah di muka bumi ini. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak semua manusia Allah bukakan pintu hidayah untuk menerima jalan kebenaran itu. Hanya hamba-hamba pilihannya lah yang beliau pilih untuk dijadikan sebagai mandat dia di muka bumi ini, sehingga dengan begitu diharapkan akan menebar benih kebenaran kepada umat manusia, memberikan berita pengkabaran kepada umat manusia, untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini dengan hidup yang sejahtera, berlandaskan kepada hukum dan sistem Tuhan semesta alam. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada saudara-saudara, ya, mari kita gunakan akal kita, pikiran kita untuk menerima konsep yang Tuhan semesta alam ajarkan melalui juru bicaranya, yaitu seorang rasul ataupun seorang utusannya yang dia utus ke muka bumi ini untuk memberikan pelajaran bagi kita semua bagaimana cara ataupun sistem hidup yang benar yang dimaui oleh Tuhan semesta alam dan mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini yang wajib kita tiru itu, yang harus kita contoh adalah Rasul. Kenapa? Karena jelas di Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan, uswah yang harus kita tiru. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di kehidupan sehari-hari kadang kita mencela, kadang kita memaki, kita tidak suka kepada seorang, kita maki-maki dia. Apakah hal ini dicontohkan oleh para nabi dan rasul? Tidak. Tidak, saudara-saudara. Muhammad pernah disambit, Muhammad pernah diludahi, dan juga beliau dicaci maki dalam menyebarkan dakwah kepada umat agar kembali kepada ilahnya, la ilaha illallah. Tetapi kenyataannya, tatkala ada segelintir orang-orang yang mengatakan kami adalah pengikut Nabi Muhammad, kami mencontoh Nabi Muhammad, saya katakan nonsen. Kenapa? Kalau masih dia mencaci, masih memaki orang, merasa dia yang paling benar, ya, marah ketika dia dikritik, malah menghujat, mencaci maki, Masya Allah. Apakah begitu cerminan yang diuswahkan oleh baginda Muhammad Rasulullah? Tidak, saudara-saudara. Muhammad bukan tipe-tipe orang seperti itu. Muhammad memaafkan,
beliau bisa menerima kritikan dan masukan dari sahabat dan umatnya. Beliau lapang dada, tidak pernah beliau membalas umpatan dengan umpatan, tidak pernah beliau menyambit tatkala beliau disambit, dan tidak pernah juga dalam sejarah dikatakan kalau beliau meludahin orang walau dia sendiri diludahin dalam berdakwah. Masya Allah, inilah uswah suri tauladan dari seorang Rasul yang hingga saat ini kita ingin mencoba menuswah itu. Jadi kalau kita berdakwah menyampaikan ayat-ayat Allah kepada umat manusia agar kembali kepada jalan yang benar, malah umpatan yang kita tebar, malah kebencian yang kita tebar, kita harus berkacamata kembali. Uswah siapa yang kita contoh? Siapa yang kita contoh dalam hidup ini? Apakah benar perbuatan-perbuatan itu telah dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saudara sendiri yang tahu jawabannya. Dan marilah kembali kita beruswah hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan kepada saudara-saudara sekalian agar mendapatkan kelimpahan rahmat, keberkahan rezeki, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT dalam hidup dan kehidupan ini. Akhirul kalam, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.